Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, Kak Fit. Parah S lu, apa? ini tipe yang selalu susah dikasih tahu. Dan waktu Kak Fit yang kasih tahu, tetapi Kak Fit harus mengiyakan, Ruben selalu salah, sementara Kak Fit nggak maunya yang jujur. Gini ya, aku disclaimer dulu ya. Ini mohon maaf kalau ada pendukungnya Sarwenda atau Sarwenda menonton. Aku sekali lagi tidak ingin bermaksud menyudutkan salah satu. Tetapi karena ini sudah terlalu kemana-mana, jadi maksud aku gini loh. Kalau misalnya nggak mau, kan aku cuman dengar gini ya. Jangan sampai jejak digital ini dilihat sama anak-anak yang nggak baik. Itu kalau nggak salah kurang lebih Wenda ngomong begitu ya. Nah, maksud aku, kalau memang itu yang diinginkan oleh Wenda, jangan podcast atau jangan bikin cuitan dan unggahan apapun lagi. Diem gitu. Karena sejujurnya memang dari tahun lalu ini masalah-masalah Ruben sama Wenda ini tentang anak ini emang sudah dari setahun lebih, Koko Hiro. Nah, pada saat itu kurang lebih begini ya, pada saat itu Koko Ruben datang ke aku dan Wenda pun sebetulnya mengeluh ke aku tentang permasalahan rumah tangga mereka. Tapi aku pilah-pilah dulu ya. Nanti kalau Koko Hiro mau nanya yang lain, misalnya aku jawab sepintas atau aku keberatan jawab, aku nggak mau jawab. Kalau Tidak ada masalah. Tapi kalau masalah anak, sebetulnya udah sering aku mediasi. Koko Ruben itu kan punya putusan pengadilan, berapa hari di Wenda, berapa hari di Ruben, gitu kan. Nah, oke, misalnya anak-anaknya ini nggak boleh nginep di Koko Ruben. Oke, Koko Ruben udah oke, yang penting dikasih ketemu, gitu kan. Akhirnya ada komunikasi, selalu memang gagal. Memang gagal. Nah, terakhir mungkin ya, menurut perasaan aku nih mungkin Wenda merasa aku ini tidak membela dia. Mungkin. Jadi akhirnya aku nggak komunikasi lagi sama Wenda karena setiap Wenda kasih argumentasi apa, aku tanya sama Ko Ruben, aku kasih ke dia. Nah, akhirnya mungkin dia nggak bisa jawab lagi karena yang dikasih tahu sama aku, yang dari Ko Ruben juga mungkin memang begitu adanya. Contoh misalnya mau ketemu hari apa udah diatur, last minute dibilang anaknya nggak mau. Atau contoh ya pokoknya urusan gitu deh, urusan hari apa nggak jadi ketemu. Nanti yang terakhir itu mungkin yang benar-benar aku itu udah nggak mau lagi komunikasi karena menurut aku setelah banyak masalah itu terakhir kalau nggak salah chat aku sama Wenda itu bilang begitu anak-anaknya sama Koruben, anak-anaknya katanya sakit gitu. Nah, Koruben merasa ya sakit karena dikasih waktunya itu telat, jadi kecapean. Yang gini-gini loh, yang gini-gini nih yang aku bilang ya sudahlah, mungkin aku juga udah lelah juga ya mau mediasi ini masalah anak, yang akhirnya Koruben juga kan akhirnya menerima gitu, udah nggak mau ngebahas lagi, udah ya sudah Kak, aku udah pasrah. Jadi kalau misalnya aku rindu sama anak-anak, aku pergi ke panti asuhan, itu yang pernah aku ngomong sama kamu kemarin. Oke. Jadi jelas Kak Fitri bersaksi bahwa pernah ada perkataan intinya boleh jemput, yang penting nggak boleh nginap ya. Ya, pokoknya kurang lebih begitu. Ya. Kurang lebih begitu ya. Tapi menurut aku terjadi, aku tidak meneruskan komunikasi lagi ke Wenda. Kalau ke Koruben kan lately memang nggak terlalu ngebahas masalah apapun selain pribadi dia ngapain, dia lagi mau pengajian kemana. Cuman yang terakhir itu ketika ada unggahan yang masalah uang segitu sama, mohon maaf ya, sama Chong itu emang dia telepon aku, Kakak ini yang menurut aku udah keterlaluan, aku mau speak up ya. Aku mau ngomong apa? Dia berhak juga bela diri loh, Koko Hiro. Betul. Udah ya terserah. Terus ada beberapa unggahan waktu live, ada anaknya di situ, di pangku-pangku, sama ada yang dia lagi di itu kurang lebih itu ya. Jadi aku pun nggak bisa juga membenarkan, dan aku pun emang udah nggak tahu mau ngomong apa. Nanti dibilang si paling ikut campur, si paling apalah, aku mah bodo amat. Karena ini ditanya, ya sudah aku ngomong seada-adanya itu seperti ini netizen kalau masalah anak gitu. Pokoknya ya.
Jadi Asli. tanggapanku, saya yang menanggapi ini waktu itu yang pertanyaanku nomor satu intinya menurut saya ketika si S itu bertanya dan Kafit itu tidak bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan baiknya untuk dia akhirnya bahasa menurut keyakinan saya ya kayak ngambek gitu ya harus sesuai dengan dia. Oke, silakan Ira pertanyaan kedua. Ah, Aduh, kalau kamera yang Jawa, yang tanya lebih parah dari kamu nih. ya, Kak Fitri, barusan kan hari ini Ruben mengatakan bahwa selama mereka berumah tangga itu kebanyakan aku ngalah, kebanyakan diam, kebanyakan maaf, biar tenang, biar jalan, biar nggak bertengkar. Nah, yang setahu Kak Fitri selama mengenal Sarwenda ini, apakah memang maaf ya Kak Fitri agak nggak nyambung atau memang eh, suka terpicu emosi kayak gitu? Atau memang hanya kalau sama Ruben aja dia begitu, yang lain enggak? Ya sebetulnya buat aku juga aku agak salut sama Koruben ya, karena jujur Koruben itu tidak pernah menceritakan bagaimana kekasaran Wenda terhadap dia. Sampai aku juga ngelihatnya karena viral kemarin yang berantem itu kan. Iya. Kan terus kan dia kirim. Koruben kan kirim tuh ke aku. Kok kamu nggak pernah cerita? Aku tanya ke dia, ya kak kalau aku cerita nanti kakak marah gitu loh kan aku maunya kakak netral gitu. Oh ya. Nah kalau sepengetahuan aku memang nggak usah dijabarin sih kan yang keluar rumah Ruben kan. Yang keluar rumah Iya. Ruben, yang banyak kalah Ruben. Apapun kebutuhan anak-anak kan aku udah bilang memang Ruben memenuhi kewajibannya karena kan dia bawa barang bukti itu ke rumah yang ratusan juta itu emang benar adanya itu ya. Kalau dibilang begitu ya memang kita ngomong ini after perceraian Iya. emang Ruben banyak kalah gitu. Tapi kalau waktu masalah masih berumah tangga kan aku juga baru tahu kalau Wenda pun bisa teriak-teriak kayak yang di video itu Koko Hero kami. Ternyata aku kalah juga kalau ribut aku nggak gitu loh. Aku belajar dari Wenda kalau gitu. Belum sama Cencen begitu, aku nggak begitu sama Cencen. Padahal kalau di sosial media kan kelihatannya aku yang harus begitu ya. Besok aku praktekin deh. Kalau kita aja kaget bagaimana Koruben yang pada ada di posisi Nah, itu. kejadian itu ya. Ya aku sampai berulang-ulang lihat apakah ya ini ya, apakah ya ini ya. Terus aku tanya, apa sih itu masalahnya Koruben? Itu loh Kak, yang aku waktu itu cerita masalah kepindahan dari pokoknya dia itu disewain di Ritz-Carlton, aku ingat gitu. Ya itu cuman perbedaan itu. Nah, sekarang begini ya, teman-teman ya. Teman-teman mohon izin. Ya. Aku aja waktu pindahan rumah nih, kagak ada ditawarin sama si Cencen, jangan kan di Ritz-Carlton ya. Di Kibis aja enggak gitu loh. Ya udah tinggalin aja sudah mau berdebu. Loh. Kalau Ira waktu itu juga ditawarin di ini di Yoyo, di Yoyo dia ditawarinnya bukan di Ritz-Carlton. Lagi ya Kak Fitri ya. Nah ini kan kalau menurut standarku nih agak sama-sama lah. Maksudnya standarnya mungkin kehidupannya ini dengan Kak Fitri. Nah menurut Kak Fitri, 2 anak Talia dengan Tania umur segitu ya, sekolah di Suci School. Menurut Kak Fitri, apakah wajar Kak biaya nafkah anak itu sampai kami dapat datanya kan ada 14 kali, rata-ratanya 217 juta per bulan. Paling tinggi 260-an, paling rendah 187 juta. Nah, paling tinggi 280-an pernah mencapai kayaknya kalau saya nggak salah gitu. Oke, terus Ira? Menurut Kak Fitri itu logik nggak? Wajar nggak? Karena kan kalau kami kan selalu dibilangin nggak sama gaya hidup kita. Nih. Begini ya teman-teman ya. Ya. Nanti jangan dipikir nih, itu akan dipikir sebagai perempuan apa ya? Kita harus melihatnya jangan sampai nih perempuan-perempuan ya dibilang dikasih biaya segitu cukup kayak nilai kita itu serendah itu, ada yang ngomong begitu kan. Tapi begini ya.
dengan melihat posisi Ko Ruben sebagai seniman, itu ya, sebagai seniman yang kerja pagi, malam, ya tanya deh ke artis-artis lain, misalnya gitu ya. Buat aku yang memang teman-teman aku juga banyak artis ya, yang satu, mohon maaf nih, TV-TV kan banyak juga yang nggak dibayar nih ya, katanya yang kemarin rame kan, itu bagaimana? Nah, itu kan ya, dengan standar hidup yang Ko Ruben berikan buat keluarganya itu luar biasa banget buat aku. Buat aku ya, dengan sekolah ke sekolah yang terbaik, dikasih tempat tinggal dia yang ngalah, dia yang keluar. Ya sebetulnya ini hal privasi yang akhirnya sebetulnya kita itu nggak boleh juga komenin, karena ini menjadi konsumsi menurut aku kayak Merah. Ya untuk standar hidup yang diberikan Ko Ruben yang terbaik buat anak dan keluarganya itu ya luar biasa menurut aku ya. Menurut aku. Oke. Terus aku lagi yang nanya ya. Apa? Menurut Kak Fitri, apakah dari dulu atau saat ini anak-anak itu selalu dijadikan senjata untuk membuat Ruben lemah? Dan apakah bahkan memang dengan sengaja Ruben tidak dilibatkan untuk saat ini? Menurut Kak Fitri, perbuatan S ini tepat sedangkan ayahnya tepat atau tidak, sedangkan ayahnya bertanggung jawab dan ayahnya ini masih hidup dan pengen sekali bertemu dengan anaknya. Silakan Kak Fit. Ya kalau dibilang ada benernya. Cuman kan Ruben berharap kalau misalnya dia membiayai semua yang diklaim, yang dirimbes itu dengan harapan kan dia juga tidak dipersulit ketemu anaknya loh Kokohiro. Beberapa kali emang begitu. Mau ketemu ya bayar dulu ini, dibayarin. Ya aku nggak tahu akhirnya banyak juga yang nggak bisa ketemu anaknya gitu kan. Ya kalau dibilang jadi senjata bisa dibilang juga iya ya, karena kan faktanya memang Ko Ruben kesulitan untuk ketemu anak, dengan tanda kutip katanya anaknya nggak mau. Cuman kan aku udah bilang anak-anak kan bagaimana orang tuanya, kalau memangnya disuruh nggak bisa, kamu waktunya ketemu ayahmu ya harusnya bisa, itu bisa dikomunikasikan dan dan anaknya itu memang punya kewajiban selain sekolah, ya karena mereka berpisah ya haknya ayahnya ya dipenuhi ketemu sama anak-anak gitu. Iya, karena dilihat karena begini Kak Fit, semua apapun yang terpublish itu kan anak-anak gitu kan. Rumah mewah anak-anak, ini mewah anak-anak, ini anak-anak gitu kan. Dengan 280 range 200 jutaan ke atas itu kan semua itu anak-anak, tapi kan maksudnya perincian itu loh, dan apa itu belum gini. Ya gini ya, karena kan di dunia maya ini yang dibahas hanya pada saat Koko Ruben memberhentikan kewajibannya tanpa melihat kenapa dia berhenti menjalankan kewajibannya, karena dia capek. Dia ngalah terus akhirnya amdan gitu kan ya. Tapi teman-teman itu harus dilihat ke belakangnya. Kan ke belakangnya apa ya, ke belakangnya kan dia selalu memenuhi itu semua, sampai ke kartu kredit, sampai ke apa. Terakhir itu sekarang gini ya, misalnya aku dikasih kartu kredit sama suamiku ya, Masya Allah enggak sih sampai sekarang enggak ada aku dikasih kartu kredit. Ko Ruben itu luar biasa banget, dikasih kartu kredit nih pakai ya kartu kredit untuk anak-anak, tiba-tiba tagihannya banyak gitu ya. Alangkah sangat wajarnya kalau bertanya buat apa aja sih. Boleh kok sebagai ini Kak Fitri ngomong setelah bercerai ya? Setelah bercerai. Betul. Oke, terus? Ya sudah gitu. Itu pun yang dibikin sama Ko Ruben itu ngerasa it's not fair for me gitu, karena kalau misalnya dia ngerimbas, dia ada rinciannya nih, oke dibayar sama Ko Ruben. Tapi begitu nagih kartu kredit, apa sih buat beli apa itu nggak dikasih. Nah itu yang akhirnya buat Ko Ruben juga, aduh gue capek Kak gitu. Ya sudah kok, sabar sampai aku tuh udah sampai kalau dia bilang gue nggak bisa ngomong sabar lagi ya ke lu ya, abis gimana, udah Kak nggak usah nyamberin aku. Iya kadang-kadang karena begini ya, kalau sudah bercerai itu satu kan berpikir apakah kartu kredit itu digunakan benar-benar untuk anak, mungkin ya diduga ya, begitu kan pikirannya. Kurang lebih gini loh, kurang lebih mungkin Wenda juga, aku harus fair juga nih ya, mungkin ada yang dipakai sama dia,
kalau nggak salah waktu itu bagi 2 bayar kartu kredit. Oke, misalnya let's say tagihannya 100 juta, mungkin ada yang dipakai Wenda untuk pribadi dia. Oke, bayar tapi yang setengahnya ini Koruben nanya nih misalnya, ini yang setengahnya kewajiban gue tuh lu pakai apa aja sih gitu. Nah, itu rame gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu tuh yang akhirnya di luar yang kewajiban yang rembes-rembes bulanan itu ada lagi itu yang bikin ribut itu. Nah, ini teman-teman jangan bilang ngapain ngurusin orang. Ini gue ditanya sama Kak Meira sama si Koko Hiro ya. Betul. Ya. Udah lu ambil yang lihat mukaku aja yang kayak Kak Fitri, Ah, Kak Fitri, aku kan kemarin sempat dapat VT sama klarifikasi dari Bapak Minola Sebayang, terus 3 bulan rembesan masalah uang belanja, masalah nafkah. Nah, yang aku taunya itu kalau setelah bercerai itu nggak dibiayain kan, yang namanya mantan istri kan, yang dibiayain hanya anak-anak kan. Nah, terus di rembesan itu yang sering ada adalah gaji ART 2 atau 3 orang, gaji baby sister 2, gaji driver 2, gaji security 1. Dan itu nilainya Kak Fitri ya, misalnya 3 juta bulan ini, naik lagi bulan depan 3,5, naik lagi bulan depannya 8 juta. Nah, sebetulnya terlalu ini ya. Kalau itu mah aku udah tahu apapun permintaannya itu Koruben pasti iyain. Sekarang di sini ibu-ibu yang sudah bercerai, mana yang dijatah sama mantan suaminya cukup nggak cukup derita elu. Siapa? Sini. Monika. Coba sini. Siapa yang begitu nasibnya? Siapa yang setelah menjadi janda kagak ada itu namanya rimbes-rimbes, dikasih nih 10 juta 20 juta derita lu cukup nggak cukup, yang penting gue berkewajibannya begini. Nggak ada tuh yang rimbes-rimbes ini itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai pasangan setelah bercerai seperti Koruben, sikapnya itu masya Allah tabarakallah banget menurut aku. Coba dia ngaku dulu nih, ibu-ibu jangan beragak nggak tahu nih siapa yang sudah bercerai tuh jedar setelah bercerai sama suaminya dikasih jatah cukup nggak ada itu namanya rembesan kalau cerai gitu kan. Jadi begini juga ya. Jadi kalau cerai sama raganya, cerai juga sama uangnya ya sayang ya. Kebanyakan begitu. Ya, cerai juga sama uangnya. Jadi orangnya raganya udah pisah, uangnya juga pisah sayang ya. Ingat ya. Coba baca. Boro-boro dinafkahi anak aku, mantan suami boro-boro ingat, betul Kak. Nah, makanya kita tuh harus bersyukurnya di way-nya yang kita tuh pada lazimnya aja bagaimana kalau bercerai. Jadi kalau ada orang yang udah bercerai kayak Ruben Onsu ini, masalah biaya ya. Kita ngomong masalah biaya ya. Jadi jangan kalian juga menormalisasi uang segitu nggak ada artinya. Susah sekarang cari uang. Dari gua ke sensi bentar nanti balik lagi. Jadi gue di sini nih. Iya, di Paku. Ya udah. Bye bye. Ya, tunggu ya, temanku pamit. Aku di Paku. Di rumah temanku. Lanjut. Pokoknya